Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allah telah memberikan kita berbagai macam nikmat sampai detik ini. Allah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, iman, Islam, sehat walafiat. Allah Ta'ala memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balas apa yang kita lakukan sebagai kebaikan, dan Allah Ta'ala berikan ganjaran sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita harapkan dan yang kita kerjakan. Karena salah satu ada riwayat hadis Nabi, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ila jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka, siapa orang yang man salaka, siapa orang yang melakukan perjalanan. Man salaka thariqan, siapa orang yang melakukan perjalanan, siapa orang yang berjalan, berusaha sehingga sampai di tempat tujuan. Yaltamisu fihi ilman, di dalam perjalanan itu yang dia cari cuma ilmu. Yaltamisu fihi ilman, dia cari di dalam thariqan itu, di dalam perjalanan itu, dia relain waktunya, dia relain tenaganya, dia relain banyak yang dia korbanin, dia relakan untuk menuntut ilmu. Sahalallahu lahu thariqan ila jannah, sebagai jawab dari man. Apa ganjarannya? Sahalallahu lahu thariqan, Allah Ta'ala akan permudah. Sahalallahu lahu, untuk nih orang yang mengerjain atau nih orang melakukan satu perjalanan, nih orang dia relain kesempatan waktu dan tenaganya untuk menuntut ilmu. Sahalallahu lahu thariqan ila jannah, Allah Ta'ala permudah jalannya nanti untuk menuju ke surganya. Karena tidak bisa kita raih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat tanpa didasari dengan ilmu agama. Bukan cuma di sini doang, umum di tempat manapun, kalau bisa dan ada sempat waktu, bahkan wajib meluangkan waktu untuk ngaji. Mau di mana pun, mau kapan pun, ngaji bukan hanya membaca Al-Quran, tetapi menuntut ilmu agama yang lain yang tujuannya lagi-lagi untuk membenahi diri kita, lagi-lagi sama-sama untuk memberikan suatu kebaikan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan yang Allah Ta'ala perintahkan. Di malam yang mulia ini, alhamdulillah kita sudah bisa berkumpul. Juga sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Panglima Besar Islam, wajahnya tampan dan rupawan, tak lain dan tak bukan ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang telah memberikan kita sampai detik ini. Alhamdulillah, kita mudah-mudahan sampai akhir hayat nanti, mudah-mudahan kita terus-menerus menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pembahasan di malam ini, kalau nggak salah pembahasannya tentang Wahyaru bil Haidi itu udah sebelum Ramadan. Head selesai, tayamum baru awal doang. Kebetulan ngupas antar mamsa saya ngopak. Ini sini kalau mamsa satu udah perlu tayamum, udah tertib, udah masuk bagian akhir. Insyaallah kita mulai ba'da tawaqquf bi qudumi Ramadan wa bi qudumi Syawal. Setelah kita luangkan waktu kita untuk fokus beribadah di bulan suci Ramadan dan kita menghadapi Syawal, menghadapi hari raya Idul Fitri, alhamdulillah kita bisa lanjutkan kembali pembahasan selanjutnya. Kebetulan di pembahasan sebelum Ramadan dilanjutkan di pembahasan sekarang, karena
kebetulan pas Ramadan full kita kaji bareng-bareng pembahasan tentang puasa, juga sedikit pembahasan tentang zakat. Untuk pembahasan melanjutkan pembahasan sebelumnya, insya Allah kita bahas permasalahan tayamum. Untuk melakukan atau untuk bersuci cuma ada beberapa cara. Pertama, dengan cara wudu kalau hadas kecil. Yang kedua, dengan cara mandi kalau hadasnya hadas besar. Yang ketiga, kalau ada sesuatu yang tidak bisa dia lakukan menggunakan air, karena media untuk bersuci yang paling utama adalah air. Kalau uzur berarti solusinya menggunakan debu atau yang sering kita sebut dengan istilah tayamum. Wudu, mandi ataupun tayamum. Air kagak ada, debu kagak ada. Maka seseorang yang kagak ngedapetin air, kagak ada air, juga kagak ada debu, namanya faqidut tahurain. Seseorang yang kehilangan atau seseorang yang tidak memiliki dua alat suci. Apa dua alat suci? Pertama air, yang kedua debu. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah seseorang yang dia bersuci menggunakan debu, atau istilah lainnya bertayamum. Di kesempatan awal pembahasan tayamum ini, musannif Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami pengarang kitab Safinatun Najah, beliau sebutkan faslun asbabut tayammumi salah satu. Beliau sebutkan asbabu, sebab-sebab at-tayammumi, bertayamum salah satu, ada tiga. Ada tiga sebab seseorang dia bertayamum. Kalau nggak ada tiga sebab ini, maka dia bersucinya menggunakan air. Tiga sebab ini kagak ada, air kagak ada, berarti dia lakukan sholat sebisa mungkin. Nanti di kesempatan lain, nanti di waktu lain, silahkan wajib difoto atau diganti sholatnya. Asbabut tayamumi, sebab-sebab tayamum salah satu ada tiga. Pertama, faqdul ma'i, tidak adanya air. Baik tidak adanya air secara hissi maupun tidak adanya air secara ma'nawi. Baik kagak ada airnya secara konkret ataupun secara abstrak. Baik kagak ada airnya, emang airnya kagak ada, atau kagak ada airnya kita terhalang untuk menggunakan air. Faqdul ma', tidak adanya air. Kalau kondisi alhamdulillah kita ada di daerah yang tropis, kita ada di daerah yang masih banyak air, mungkin ketidakadaan air itu jarang terjadi. Semusim-musim kemaraunya kita punya tempat, semusim-musim kemaraunya kita punya negara, tetap yang namanya air ada. Mungkin kalau faqdul ma', kalau tidak ada air di sini agak jarang terjadi di tempat kita. Tapi untuk jaga-jaga, satu kondisi mungkin kita kagak ada air, contohnya lagi dalam keadaan perjalanan, air kagak ada, adanya air di botol, ini air mineral. Mana yang diduluin? Daripada kita kehausan kagak ada air, mendingan kita tayamum, airnya kita gunakan untuk minum. Emang apa? Kalau kagak minum bisa menyebabkan penyakit. Yang namanya hibzul badan, yang namanya menjaga jiwa, hibzul nafas itu hukumnya wajib. Sholat hukumnya wajib, menjaga jiwa hukumnya wajib. Mana yang didahulukan? Menjaga jiwa. Air kita dahulukan untuk minum. Ketika kagak ada air sama sekali, cuma ada air mineral, satu botol segini doang, kita dalam keadaan perjalanan, jangan gunakan air ini untuk berwudu. Gunakan air ini untuk minum. Wudunya gimana? Nggak usah wudu. Silakan bertayamum. Silakan cari debu. Debu-debu, jangan dibayangin kalau kita tayamum itu ngambil debunya satu kantong pesek. Ambil aja debu, pakai apa tuh? Pakai sendok kayak ambil tuh debu, nggak ada medianya ya. Soalnya nanti di lain kesempatan waktu kalau ada medianya, ada debunya langsung kita praktekin. Ambil aja tuh debu pakai sendok, satu sendok makan. Ambil tuh debu pakai sendok makan,
Sedia di situ tempat kayak kertas misalnya, taruh debu di situ, aur-aurin, cukup. Bukannya kita pakai bawa kantong kresek isinya debu semua buat kita tayamum. Ya ada dengkulannya hilang diganti sama debu yang ada. Sedikit aja. Itu cara tayamum. Yang simpel aja. Inna din yusrun, agama itu menghendaki kemudahan. Allah menghendaki kemudahan. Gak menghendaki kesulitan kepada kita ketika kita tidak bisa melaksanakan ibadah semaksimal mungkin. Makanya perintah Allah, mastata'tum, ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita sholat, puasa, zakat, wudu, mandi wajib dan lain sebagainya, mastata'tum, sesuai kemampuan kita. Kagak ada air ya udah tayamum. Gak bisa sholat berdiri, silakan duduk. Gak bisa duduk, silakan berbaring. Sesuai dengan kemampuan kita. Nggak bisa puasa ya silakan, karena mungkin karena sakit jangan dipaksain. Agama menghendaki kemudahan, bukan menghendaki kesulitan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya kecuali hamba bisa menghadapi masalah yang ada, kecuali hamba bisa melaksanakan ibadah sesuai kemampuannya. Makanya wudhu itu namanya rukhsah. Wudhu itu namanya tayamum, itu namanya rukhsah. Tayamum itu namanya dispensasi, keringanan yang Allah Ta'ala berikan kepada umatnya, khusus umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah satu redaksi hadis Nabi, waqtitu khamsan lam yu'tahunna illa ummati. Ada 5 hal, yang 5 hal itu ada cuma pada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu khususiat, satu kekhususan yang Allah Ta'ala berikan cuma kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Sayyid Muhammad Al-Maliki beliau tulis satu kitab namanya Khasaisul Ummati Muhammadiyah, kekhususan di dalamnya, kekhususan yang Allah Ta'ala berikan cuma kepada umatnya Nabi Muhammad. Di antaranya apa? Allah Ta'ala jadikan debu itu digunakan untuk bertayamum. Pertama, nggak ada pada umat-umat sebelumnya tayamum kalau nggak ada air untuk bersuci. Apa di antaranya lagi? Allah Ta'ala jadikan kullu ardin masajid. Allah Ta'ala jadikan semua tempat itu sebagai tempat untuk sujud. Kita bisa sholat di masjid. Kalau emang nggak bisa di masjid, boleh sholat di rumah. Boleh sholat dimanapun, asalkan tempat itu memenuhi kriteria. Jangan tempatnya tempat yang najis. Asalkan tempatnya tempat yang suci. Itu diantara kekhususan yang Allah Ta'ala berikan kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takdur mak, sebab tayamum karena kagak ada air. Silakan kalau kagak ada air, silakan bertayamum. Wal maradu, yang kedua, sebab seseorang bertayamum karena sakit. Ini mungkin yang banyak terjadi di kita. Yang banyak terjadi di kita kagak bisa wudhu karena kagak boleh kena air, sebabnya sakit, maka silakan bertayamum. Nah di sini ada perinciannya. Insya Allah nanti di kesempatan waktu nanti bisa sama Bang Ketua sama Bang Piki di fotokopiin catatan apa perincian seseorang yang nanti dia ketika melaksanakan sholat dengan cara tayamum. Nanti saya insya Allah dikasih PL-nya. Ketika seseorang sakit, dia kagak bisa berwudu, dia kagak boleh kena air, asalkan di situ ada dokter yang terpercaya atau ada orang ahli spesialis kesehatan yang terpercaya yang melarang dia menggunakan air. Bukan karena dari dia sendiri yang sakit, tapi dari orang yang paham yang menyebutkan bahwa dia kagak boleh kena air. Pertama, ketika dia kena air penyakitnya nambah. Yang kedua, kalau dia kena air anggota tubuhnya ada yang bisa kagak berfungsi. Yang ketiga, bahkan bisa kehilangan nyawa misalnya. Maka ketika dia sakit kagak boleh kena air, boleh bertayamum. Bagaimana caranya? Anggota tayamum mana aja anggota tayamum? Jangan dibayangin tayamum itu ambil debu masukin ke mulut. Kumur tuh di mulut pakai debu, dikeluarin lagi, ambil debu masukin ke hidung, istighfar pakai debu dan tuh, terus ambil debu
usap di muka, ambil debu taruh di tangan, ambil debu taruh di kepala, kebanyakan. Anggota tayamum cuma 2, gampang ingetinnya. Anggota tayamum cuma 2, kagak ada lagi yang lain. Pertama muka, yang kedua tangan. Udah kagak ada lagi. Jadi terlalu pintar kalau tayamumnya lengkap sampai seluruh anggota wudhu dia pakai debu, sampai kaki-kakinya dia taruhin debu. Kebanyakan. Pantesan kalau dia ngambil debunya sekantong kresek. Cukup debu itu 1 sendok makan juga cukup, diaur-aurin dipakai buat muka dan dipakai untuk tangan. Insya Allah nanti juga ada kesempatan kita sama-sama kita praktek bagaimana cara nempelin tuh debu di anggota 2 ini, di muka dan di kedua tangan. Muka mana? Batasannya kayak kita lagi wudhu di muka. Tangan mana? Batasannya kayak kita wudhu ketika membasuh tangan sampai siku. Itu tayamum. Yang lain agak usah. Makanya memudahkan ketika ada seseorang yang sakit, dia kagak boleh kena air. Yang jadi problem, yang jadi masalah sebenarnya kagak masalah buat dia, tapi masalah buat imbas ke sholatnya, yang menentukan sah atau kagaknya. Meskipun sholatnya nggak sah, dia nggak berwudu, kemudian dia tayamum, tetap wajib dia melaksanakan sholat ketika itu, dan nanti di lain kesempatan wajib diiadah, wajib diulang sholatnya. Di antaranya apa? Pertama, catatannya, ketika ada seseorang yang sakit, dia nggak boleh kena air, ya udah, jangan paksain untuk berwudu, silakan bertayamum. Catatannya, ini masalah mengulang sholat apa kagaknya. Seseorang yang dia sakit, kagak wudu karena kagak boleh, terus dia tayamum, maka harus diulang sholatnya. Pertama, ketika lukanya ada di 2 anggota tayamum. Lukanya ada di muka. Lukanya ada di muka, gimana dia mau wudu? Kan kagak boleh kena air. Oke, jelas. Berarti dia tayamum. Gimana dia mau tayamum tapi ada perban di mukanya? Kan kagak sah. Silakan tayamum sebisa mungkin. Silakan tayamum seadanya untuk muka. Kemudian nanti dilanjutkan ke tangan, langsung melaksanakan sholat. Dan di kesempatan lain kalau ada waktu dia udah sembuh lagi, baru di situ wajib mengulang sholatnya. Pertama lukanya di muka, habis berantem benyok mukanya selama seminggu, itu harus diperban. Berarti kan air wudhu kagak masuk, apalagi debu, kagak boleh kena tuh luka. Atau di tangannya iseng-iseng dia main pisau, iseng-iseng dia main bola, kebetulan dikit lagi lebaran haji, dia coba-coba itu di tangannya ada luka, harus diperban. Maka di tangan ketika ada perban dia nggak bisa kena air. Ketika diperban juga nggak bisa kena debu. Nggak boleh tuh dibuka lukanya, diaurin debu di situ, nggak boleh. Maka ketika dia melaksanakan sholat, silakan sholat sebisanya. Setelah dia bertayamum sebisanya, sholat. Baru setelah itu nanti kalau udah sehat, udah sembuh, penyakitnya udah sembuh, baru dia iadah sholatnya, baru dia ulang sholatnya. Gimana ya sholat? Ganti aja kok, ganti aja. Ada nama iadah. Kecuali fardu zuhri arba rakatin mustaqbilan kiblati i'adatan lillahi ta'ala, cukup. Tujuannya ngulangin sholat. Emang apa bahasanya ngulang? Karena sebelumnya dia ngerjain sholat, tapi karena sholatnya kagak sah maka wajib diulang. Emang apa ada istilah kodok? Bedanya sama kodok, kalau kodok sebelumnya emang dia nggak sholat. Misalnya saking serunya malam-malam megang HP, terus melek sampai jam 4:30, 5 menit lagi mau azan subuh, iseng-iseng aja dia nyender, sadar-sadar baru jam 8 subuh. Gak kalau gitu, maka sholatnya di kodok, bukan diiadah. Maka sholatnya harus diganti, bukannya ngulang sholat, karena sebelumnya dia ngerjain sholat. Kalau dia ingat udah ngerjain sholat mungkin dalam mimpi, bukan dalam keadaan sadar dia. Nah itu pembahasan tentang sebab-sebab tayamum karena sakit. Soalnya itu ada perincian-perinciannya. Di antaranya kalau andai kata ada lukanya di muka dan di tangan, silakan dia tayamum sebisanya, silakan dia sholat sebisanya, nanti tinggal diganti sholatnya. Dan perincian-perincian lainnya juga sama.
Apalagi sering terjadi kalau lagi di rumah sakit kan pakai apa tuh? Suntikan di sini apa namanya ya? Apa namanya? Hembusan. Kalau pakai hembusan kan di lem ya kalau nggak salah ya. Diperban, di lem, barang kali di lem. Diperban di sana, diperban otomatis nggak kena air di situ. Jadi silakan sholat sebisanya. Dan nanti sholatnya diulang. Dan yang terakhir yang ketiga sebab tayamum wal ihtiyaju ilaihi li'atushi hayawanil muhtaramin. Tadi udah jelas sebab tayamum kagak ada air. Yang kedua udah jelas sebab tayamum karena sakit. Yang ketiga, kalau dia ketika kondisi ihtiyaju ilaihi li'atushi hayawanil muhtaramin. Tadi udah seperti singgung, ketika kita punya air terbatas cuma 1 botol segini doang, kagak ada air lagi sama sekali. Ini biasanya nih yang pada apa namanya hiking biasanya pada naik gunung biasanya nih bawa air cuma dikit doang, bawa air terbatas. Wal ihtiyaju ilaihi li'atashin hayawanin muhtaramin, bawa air terbatas, dia mau wudhu airnya cuma segini doang, maka dahulukan air ini untuk minum, jangan dahulukan air ini untuk wudhu. Lah bang, itu ceboknya gimana cebok kalau kencing? Ya jangan pakai air, cari alat. Kalau misalnya di awal udah disebutin masalah istinja, ada istinja menggunakan hajar syar'i, ada hajar hakiki. Ada menggunakan batu sebatu-batunya, ada menggunakan alat yang punya karakteristik atau sifat sama kayak batu, bisa nyerap. Nah, tujuan atau fungsinya bau tisu kalau lagi cebok silakan pakai tisu, asalkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dahulukan air ini untuk minum, karena namanya minum hukumnya wajib supaya dia bisa menyambung hidupnya. Kalau kagak ada air bisa bahaya. Ketika di situ ada yang butuh air, jangan gunakan air itu untuk wudhu. Kasih yang butuh, mau diri sendiri ataupun orang lain, mau diri sendiri atau binatang lain. Kasih air ini buat binatang. Ketika ada binatang yang kehausan. Makanya sering kita dengar riwayat ada seorang wanita yang dia masuk surga dengan sebab ngasih air ke anjing. Bukan dilihat anjingnya, tapi dilihat anjing itu sebagai makhluk hidup. Jangan kita pandang sebelah mata anjing, karena salah satu binatang yang dijamin masuk surga adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Dia sering kita dengar dengan sebutan atau dengan nama Qitmir namanya. Anjing yang ketika itu menjaga di depan pintu gua, yang di dalamnya itu ada Ashabul Kahfi. Yang di dalam surah Al-Kahfi disebutin disebutin salah sumi'ah, kurang lebih sekitar 300 wazdadu tis'ah, kurang lebih sekitar 309 tahun tertidur di dalam gua. Maka kalau tidurnya rada-rada susah dibangunin, hati-hati terniru Ashabul Kahfi lagi. Mending kalau sama seharian dia kagak bangun-bangun, kalau terusan. Kalau Ashabul Kahfi Allah Ta'ala masih bangunin kurang lebih sekitar 309 tahun. Anjingnya yang ketika itu ngejagain, Allah Ta'ala jamin masuk ke surga. Salah satu binatang yang Allah Ta'ala jamin masuk surga. Kembali ke pembahasan ini, ketika ada yang butuh silakan kasih. Ketika ada yang butuh, mau manusia ataupun hewan. Cuma kalau jin saya nggak tahu, kalau jin mah masih aja butuh air. Intinya manusia ataupun hewan ketika ada yang butuh silakan kasih air. Ada namanya hewan muhtaram, namanya ada makhluk hidup yang dihormati. Nah, pengecualiannya ghairul muhtarami sittah. Ada hewan atau ada makhluk hidup yang tidak dihormati. Ini diperhatiin nih. Nauzubillah, mudah-mudahan kita nggak termasuk di golongan ini. Ada makhluk hidup yang tidak dihormati. Artinya tidak dihormati gimana? Ketika kagak ada air sama sekali, cuma ada air segini-gini doang. Ini makhluk hidup yang nanti bakal disebutin butuh sama air ini buat minum. Kalau dia kagak minum misalnya bisa mati, biarin dia mati. Jangan kasih air ini. Maka disebutnya makhluk hidup yang tidak dihormati atau bahasanya ghairul muhtaram.
Ketika ada air cuma segini doang, kita aja masih butuhnya air untuk minum ataupun untuk wudhu, jangan kasih ke orang yang atau ke makhluk hidup yang nanti bakal disebutin. Jangan kasih sama sekali. Pun bahkan separah-parahnya dia kagak kita kasih air ini bisa mati, dibiarin aja. Daripada ngasih air ini ke orang-orang nanti bakal disebutin, ke makhluk hidup yang bakal disebutin. Ghairul muhtaram sittah. Makhluk hidup yang tidak dihormati ada 6. Pertama, tarikus sholat. Naudzubillah. Pertama, orang yang meninggalkan sholat. Ada orang yang kagak sholat karena malas, ada orang yang kagak sholat karena ingkar. Beda. Kalau orang meninggalkan sholat karena malas, dia masih digolongkan kepada orang muslim, tetapi fasik. Ada orang gak sholat karena dia mengingkari kewajiban sholat, dia bilang sholat 5 waktu itu gak wajib, maka otomatis dia jatuh kafir. Tarikus sholat, orang yang kagak mau atau orang yang tinggalin sholat, dia ada air segini doang, dia kehausan, jangan kasih air ini buat dia, biarin dia kehausan, biarin dia sengsara dengan kehausannya. Tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita nggak tergolong orang-orang ini. Yang kedua, wazanil muhsan, makhluk hidup yang tidak dihormati. Wazanil muhsan, pezina muhsan. Pezina, mungkin kita sering dengar kata-kata zina. Pezina itu ada 2, ada namanya pezina muhsan, ada namanya pezina ghairu muhsan. Allah Ta'ala sudah terangkan di dalam surah An-Nur. Pezina yang muhsan artinya pezina yang sudah menikah. Seseorang yang sudah merasakan pernikahan tetapi dia masih melihat orang lain, dia nggak eruin istrinya atau dia nggak eruin lakinya, dia cari yang lain, itu namanya berzina muhsan. Alhamdulillah. Ada lagi namanya berzina ghairu muhsan. Kalau berzina ghairu muhsan emang dia belum nikah sama sekali, alhamdulillah, terus dia melakukan suatu perzinahan, itu namanya ghairu muhsan. Konsekuensinya, hukumnya juga beda. Untuk pezina muhsan, hukumnya pezina yang sudah menikah, hukumnya digali lubang seukuran dia punya, pokoknya tangannya nggak bisa gerak, digali lubang, badannya masuk ke lubang itu, tangannya juga masuk ke lubang itu, kurang lebih seukuran sedada lah. Bagian atasnya masih ada di atas lubang itu, ditutupin pakai kalung sefull dari kepala terus ke badannya, ditutupin pakai kalung supaya dia nggak melihat apa-apa. Dan di situ, di sekeliling itu ada al-buju, di sekeliling itu ada eksekutor yang siap menghukum orang itu dengan cara apa? Melempar pakai batu. Sampai kapan? Ila ayyamuta, sampai dia wafat. Sebelum dia wafat belum berhenti untuk melemparin batu. Alhamdulillah, itu berzina muhsan. Seseorang yang sudah merasakan pernikahan tapi dia masih melihat daging yang lain aja. Seseorang yang sudah merasakan pernikahan tapi dia masih melihat yang lain-lain, itu zina muhsan. Yang kedua, ada namanya pezina ghairu muhsan. Kalau pezina ghairu muhsan, dia belum nikah sama sekali, tapi dia melakukan satu perzinahan, maka gimana konsekuensinya? Fajlidu kulla wahidin mi'atu jaldah, dijilid setiap orang sebanyak 100 cambukan. Bukan cambukan pakai kain dibulet-bulet terus disepletin, bukan. Itu mah gak ada rasa apa-apa. Kuda tuh kan ada cemetiknya. Kuda kan ada cemetiknya. Lebih tajam dari itu, lebih keras dari itu, dicambuk sebanyak 100 kali. Kalau sebelum 100 kali dia udah meninggal, ya udah selesai. Cuma kalau udah 100 kali dia masih hidup, udah selesai nih 100 cambukan di belakangnya, terus dia masih hidup, diasingkan selama setahun. Jangan kasih dia tinggal di kampung itu. Pergi kemana kek? Selama 1 tahun. Kalau udah 1 tahun, terhitung tanggal udah 1 tahun hijriah, baru kalau dia mau balik lagi diperbolehkan. Itu berzina ghairu muhsan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita dari hal-hal kayak gini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita dari hal-hal zina kayak gini. Karena yang melakukan satu perzinahan bukanlah orang yang, alhamdulillah, bukanlah orang yang mulia. Orang mulia itu gak bakal dia bisa melakukan hal-hal kayak gini. Seorang muslim yang sejati akan sulit melakukan hal-hal kayak gini. Makanya ketika Rasulullah SAW yang bertanya, dibayar diantaranya apa?
melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Dan diantara isi bayat adalah jauhi perzinahan. Ketika itu ada salah satu sahabat wanita yang menyanggah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kita orang yang melakukan satu perzinahan? Itu salah satu bukti ngejaganya. Karena yang namanya hifzun nasab, namanya menjaga nasab, itu benar-benar wajib. Apa diantara menjaga nasab? Jangan sampai nasab itu kecampur, atau jangan sampai nasab itu rusak dengan sebab perzinahan. Alhamdulillah. Apalagi diantaranya kalau ada berzina yang udah nikah terus dia berzina, kalau dia kausan jangan kasih air. Mendingan air ini kita gunakan untuk minum. Air ini kita gunakan untuk wudu biar dia kausan. Yang ketiga murtad. Alhamdulillah. Seseorang yang keluar dari agama Islam. Karena seorang murtad, dia masuk Islam terus keluar dari agama Islam, terus dia masuk lagi, maka selama dia murtad, kewajiban sholat, kewajiban puasa, dan kewajiban-kewajiban lain itu masih melekat di dia. Contoh, seseorang dia sudah masuk Islam sampai umur 20 tahun, habis itu dia murtad, di umur ke-30 tahunnya lagi masuk Islam lagi. Berapa tahun dia murtad? 10 tahun itu yang dia murtad, wajib dia pondok sholatnya. 10 tahun yang dia kagak puasa karena murtadnya, wajib dipondok puasanya. 10 tahun dia kagak bayar zakat, wajib dipondok bayar zakatnya. Masih melekat kewajiban dia karena dia murtad. Itu salah satu hukum, konsekuensi hukum yang Allah Ta'ala tegaskan supaya terhindar dari kemurtadan, keluar dari agama Islam. Yang keempat, al-kafiru al-harbiyu, kafir harbi. Yang agak rentan ngomongin masalah kafir. Kafir, memang apa disebutnya kafir? Kalau dalam bahasa Inggris kan cover ya namanya ya. Cover, kaper. Kaper itu kan artinya ini nih. Kaper buku namanya nih. Cover namanya. Ini kaper buku buat tutupin. Ketika seseorang dia kafir, berarti dia dalam keadaan tertutup, sumun, bukmun, omyun, matanya ketutup, mulutnya ketutup, hatinya ketutup dari cahaya agama Islam. Makanya disebutnya kafir. Kalau bahasa halusnya non muslim. Kalau kata orang bahasa kasarnya kafir. Kafir itu hanya digunakan sebetulnya untuk orang Islam. Yang di luar agama Islam berarti disebutnya kafir. Dan kafir gak cuma serta-merta disebut kafir itu orang yang di luar agama Islam yang boleh diperangi atau kagak. Kafir terbagi kepada beberapa bagian. Kafir di sini maksudnya kafir harbi, kafir yang boleh diperangi. Ketika dia menentang, ketika dia melawan orang-orang muslim, maka dia boleh diperangi. Dan orang-orang inilah yang kalau dia kausan jangan kasih air minum. Silakan airnya buat digunakan, jangan kasih ke dia. Wal kalbul akur, anjing galak. Kalau anjing biasa-biasa aja jadi apa-apain. Kalau ini anjingnya anjing galak, kita nggak ngapa-ngapain dikejar. Mungkin pernah. Kita mah diem aja, itu anjing marah nih. Ya kalau kitanya kabur aja makin ikutan ngejar-ngejar kita. Cuma kalau anjingnya emang anjing galak, anjingnya anjing gila, jangan kasih ampun. Bahkan kalau emang menyakiti, semua binatang yang dapat menyakiti diperbolehkan untuk dibunuh. Binatang yang menyakiti diperbolehkan untuk dibunuh. Termasuk ini anjing galak. Daripada kita bahaya, daripada kita luka, silakan dibunuh. Minimal didiemin aja kalau emang dia kagak bisa, atau kalau emang dia nggak ngelupain kita. Yang terakhir wal khinsir, babi. Babi kalau yang kausan jangan kasih air. Apalagi mungkin kalau ya lagi-lagi kalau ada yang pernah mungkin ke hutan atau lagi naik gunung ada babi hutan misalnya, ya kalau bisa jangan kasih makan, kalau bisa jangan kasih air. Karena ketika dia dikasih makan atau dikasih air malah tambah melunjak dia. Nggak dikasih dia ngambil, apalagi dikasih. Makanya makhluk hidup yang tadi udah disebutin, 6 makhluk hidup yang tadi udah disebutin, dia jangan kasih air ketika kita punya air yang persediaannya minim. Silakan air ini gunakan untuk diri kita masing-masing. Nah, balik ke pembahasan sebab tayamum. Pertama kagak ada air, yang kedua sakit, yang ketiga karena butuhnya yang lain terhadap air.
Jangan kita egois, air ini kita gunakan untuk wudhu, kita kasih ke orang yang lagi kehausan, dan kita korbankan air ini yang tadinya kita mau wudhu, kita korbankan, jangan wudhu, tapi bertayamum. Itulah sebab tayamum. Insyaallah nanti pembahasan selanjutnya syurutut tayamum, syarat-syarat tayamum. Apa aja syarat-syarat tayamum? Sesuatu disebut syarat berarti sesuatu itu harus ada mulai dari awal ibadah sampai selesai ibadah. Berarti kalau dia tayamum syarat-syaratnya harus ada. Wallahu a'lam.